Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Iwan Setiawan, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unmul. Juga sudah hadir di sini Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada Ibu Sekretaris Jurusan juga, Ibu Iin. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ibu Lian Go, Bapak Han Gagas, Bapak Umar Tamrin, kemudian Bapak Oni Suryawan. Kita juga sebenarnya sedang menantikan Pak Manege, Pak Martin belum juga hadir. Ya. Potong Yuni, maaf ya. Dia minta maaf karena dia di taksi macet banget katanya, sudah saja diteruskan. Nanti kalau dia bisa gabung, dia akan gabung. Tetapi jangan menunggu dia. Dan Martin juga nanti 1 jam sebab dia ada acara di universitasnya. Baik, Pak Dekan juga sudah hadir. Alhamdulillah, saya lihat beliau sudah hadir. Kemudian ada juga beberapa dosen. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang saya tahu ini tidak hanya dari mahasiswa FKIP. Semoga teman-teman dari kantor bahasa juga ada yang sempat hadir di kegiatan pagi hari ini. Selamat datang pada acara Bincang Sastra bertajuk Cerita Pendek dan Penerjemahannya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami dapat berjumpa dengan ibu bapak narasumber yang luar biasa berkenan untuk berbagi ilmu. Kepada ibu bapak para undangan, para hadirin, dan kepada adik-adik mahasiswa semua. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube dan nanti para hadirin akan diminta untuk mengisi tanda hadir yang akan saya bagikan pada kotak percakapan. Kemudian sepanjang percakapan antara kami pembawa acara dan para narasumber, para hadirin sudah boleh juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kotak percakapan dengan menuliskan nama penanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan isi pertanyaan. Dan nanti jika ada paling sedikit 10 pertanyaan yang muncul dari para pemirsa, penerbit menyediakan satu buku. Jadi buku ini akan menjadi milik satu orang dari para hadirin yang memberikan pertanyaan terbaik. Pertanyaan akan dipilih, akan kami umumkan melalui surel. Jadi pastikan
teman-teman, para hadirin semua mengisi daftar hadir dengan menuliskan juga alamat surel yang benar ya, karena jika nanti terpilih kami akan menghubungi melalui surel. Khusus untuk adik-adik mahasiswa yang berdomisili di Kalimantan Timur atau mahasiswa yang berkuliah di Kalimantan Timur, ada kesempatan untuk mendapatkan buku ini tadi, buku yang ini ya. Ini adalah buku Tapak Tilas, kumpulan cerpen yang telah diterbitkan oleh penerbit Dalang. Adik-adik mahasiswa berhak mendapatkan dengan harga khusus sebesar 135.000 dengan melakukan pembelian melalui tautan, nanti saya bagikan pada kolom percakapan. Dan itu hanya berlaku untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 saja. Hanya berlaku khusus untuk hari ini ya. Kemudian ya, untuk memulai kegiatan ini secara resmi, kami mohon kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk memberi kata sambutan dan membuka kegiatan secara resmi. Kepada Profesor Dr. Haji M. Amir Masruhim MKes, kami persilahkan. Ya, terima kasih Yoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan narasumber, yaitu Ibu Lingo from Amerika Serikat ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Waduh, luar biasa. Salam Gimana kabarnya? berkenal. Terima kasih sudah terima kita sebagai tamu ya. Iya, luar biasa. Kalau boleh saya tahu, ini di Amerika atau di Indonesia? Saya sekarang di San Mateo, California, Pak. Ini hebat ya, dan bisa ada acara di Kalimantan, tetapi saya tidak usah naik pesawat. Luar biasa, Bu. Bisa menginspirasi kami-kami. Lanjut. Ya, saya hormati Bapak Han Gagas. Ya, selamat pagi, Pak Han. Selamat pagi, Pak Dekan, Pak Prof. Amir Masruhin. Ya. Masih. Ya, saya hormati Bapak Umar Tamrin, PhD. Halo, Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam, Prof. Salam kenal. Ya, alhamdulillah. Saya mantan Bapak di Sulawesi, saya sama-sama Pak. Saya dari Sulawesi juga. Oh, dari Sulawesi. Oh ya. Banyak orang Sulawesi di Kalimantan, Prof ya. Betul. Dan kampusnya Pak bersebelahan dengan kita. Saya di UNM. Oh iya, benar. Ya, ini UIN Alauddin ya. Kemudian yang terakhir adalah Oni Suryaman. Oh, ini masih muda ini kelihatannya beliau ini. Ya, selamat pagi Mas Oni. Selamat pagi, Pak. Ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra, kemudian Beserta Sekretaris, kemudian Koordinator Prodi Bahasa Indonesia, Koordinator Prodi Bahasa Inggris, Bapak Ibu hadirin, serta anak-anak mahasiswa yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama dan utama kita sama-sama panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama, walaupun melalui daring, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa saling bertatap, bisa saling membagi pengalaman, apalagi acaranya ini kalau saya lihat tadi yaitu bincang sastra, luar biasa, tak kaya ya tentang sastra, dan kalau ini nanti bisa membicarakan pengalamannya di masing-masing, saya pikir merupakan suatu budaya, kebanggaan bagi bangsa Indonesia, mulai dari ujung barat sampai dengan timur, malah sedunia gitu ya. Oke Bapak Ibu yang saya hormati dan juga kepada Ibu Yuni selaku inisiator ya penyelenggaraan kegiatan ini, harapannya khususnya kepada Anda mahasiswa, karena selama ini mungkin banyak ya disampaikan oleh para dosennya dalam bentuk teori atau materi. Nah sekarang sudah saatnya Anda diberikan kesempatan untuk nanti bertanya kepada para pakar yang kebetulan sudah hadir bersama-sama dengan kita semuanya. Juga para guru baik yang SD, SMP, SMA juga yang sudah bergabung juga dengan disisiakan kesempatan ini, karena kalau tidak salah ya yang saya ingat selama saya di fakultas ini pertama kali Bu Yuni ya dilaksanakan bincang sastra. Jadi harapannya mudah-mudahan ini tidak hanya di awal tapi nanti akan dilanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, yang tidak kalah menarik tadi ternyata juga ada door prize ya, semacam reward ya. Iya. Bagi yang dapat, ini juga merupakan suatu bentuk inspirasi, memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya insya Allah ke depannya
apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak nanti itu bisa tertular kepada para dosen, kepada Bapak Ibu guru, dan terkhusus kepada Ananda mahasiswa. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Bincang Sastra yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Inggris dengan resmi sama-sama kita buka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber, para peserta dan penyelenggara. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses. Waalaikumsalam Ya, untuk kita semua. Baik. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Bu Lian, mohon izin mumpung masih ada Pak Dekan dan juga Pak Kajur, Ibu Sekjur, bolehkah kami foto bersama dulu? Pasti, Baik. silakanlah. Silakan Dengan Mbak Ocha. senang Mbak Ocha akan memandu kita untuk sesi foto bersama. Untuk teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu narasumber, Bapak Dekan dan juga Kajur, mohon mengaktifkan kamera dan menghadap lurus ke kamera. Ada 2 slide. Untuk layar yang pertama, saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni. Terima kasih Mbak Ocha. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dekan yang sudah berkenan untuk membuka kegiatan hari ini. Saya akan lanjutkan. Saya akan membacakan riwayat hidup singkat beliau semua. Pertama adalah Ibu Lian Gou, pemilik Dalang Publishing yang juga penulis novel Only a Girl yang diterbitkan oleh Publish America pada tahun 2009 di Amerika Serikat. Kemudian novel tersebut 2 kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahan terbaru di tahun 2020 diterbitkan oleh Kanisius, penerjemahan oleh Ibu Wijati Hartining Tias, dan judul pada terjemahan kedua ini adalah Mengadang Pusaran. Saat ini Ibu Lian menitik beratkan perhatian, waktu, tenaga, dan dana untuk mengembangkan sastra Indonesia di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah Bapak Han Gagas, penulis Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan yang telah menghasilkan banyak karya baik berupa cerpen, novel, dan riwayat hidup. Beliau telah menerima sejumlah penghargaan untuk karya-karyanya. Salah satu karya beliau yang telah diangkat ke layar lebar adalah Balada Sepasang Kekasih Gila. Kemudian kita juga ada Bapak Umar Tamrin bersama kita, penulis cerita Cening Rara. Beliau juga sekaligus penerjemah cerpen Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan. Bapak Umar adalah dosen bahasa dan sastra Inggris UIN Alauddin Makassar. Memperoleh doktor dari Universitas California dalam bidang studi Asia Tenggara dan teori kritis. Beliau telah menghasilkan tulisan ilmiah dan cerpen dan sejak tahun 2022 menjadi penerjemah sukarela bersama Dalang. Saat ini Pak Umar sedang menyelesaikan novel berlatar belakang Sulawesi, selain juga tetap menerjemahkan dan menulis buku ilmiah. Kemudian narasumber terakhir adalah Pak Oni Suryaman, penerjemah Cening Rara, cerita yang ditulis oleh Pak Umar, diterjemahkan oleh Pak Oni. Latar belakang Pak Oni bukan dari dunia pendidikan bahasa Inggris, beliau adalah seorang insinyur yang kemudian mulai terjun di ranah penerjemahan dengan melakukan penerjemahan naskah teknik. Kegiatan itu akhirnya berlanjut ke penerjemahan karya sastra, antara lain beberapa cerpen yang ada di buku Tapak Tilas yang juga nanti bisa teman-teman peroleh jika beruntung. Menerjemahkan novel Tembang dan Perang karya penulis pemenang penghargaan yaitu Junedi Setiono, terbit di tahun 2020, kemudian diterjemahkan dengan judul Panji's Quest dan diterbitkan oleh Dalang di tahun 2021. Selanjutnya adalah kegiatan inti kita. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Mbak Marwah. Silakan Mbak Marwah. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatan pertama untuk melakukan bincang sastra dengan para narasumber ya. Terima kasih juga kepada Ibu Lian sebagai pemilik penerbit Dalang, kemudian Pak Han Gagas, penulis cerpen Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan, Bapak Umar Tamrin, penulis Cening Rara dan penerjemah Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan, kemudian Bapak Oni Suryaman, penerjemah Cening Rara, dan juga semua yang ikut acara pada hari ini. Untuk memulai bincang sastra ini, pertama kali saya ingin bertanya kepada Ibu Lian. Selamat pagi Bu Lian. Selamat pagi. Ibu,
penerbit Dalang ini adalah penerbit yang menjembatani penulis Indonesia untuk menerbitkan karyanya di Amerika Serikat. Bu Lian, bagaimana Ibu awal berdirinya penerbit Dalang ini? Tadi pertanyaannya bagaimana saya membangun Dalang Publishing, begitu kan? Izinkan saya memperkenalkan Dalang Publishing sekarang dan juga bagaimana berdirinya, berlangsungnya, dan juga saya minta izin untuk memperkenalkan acara yang sekarang lagi diselenggarakan oleh Dalang, yaitu dari Sabang ke Merauke, karena terbitan kita ke-10 ini ya. Terima kasih atas pemberian kesempatan ini juga untuk memperkenalkan Dalang Publishing, sebuah penerbit indie kecil di San Mateo, California, yang secara khusus menerbitkan terjemahan dalam bahasa Inggris dari novel dan cerpen berbahasa Indonesia. Selama 10 tahun kami berusaha memperkenalkan sastra Indonesia di panggung dunia. Di tanah air, kami dapat dukungan dari Profesor Maneke Budiman sebagai penasehat sastra dan Profesor Melanie Budianta sebagai penasehat perusahaan. Walaupun kami adalah penerbit karya terjemahan, perhatian kami berpusat pada penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Usaha kami pun meluas pada hal-hal yang langsung terkait dengan perlindungan bahasa kita sebagai wujud rasa kebangsaan. Usaha ini adalah persembahan kami pada kesusastraan Indonesia. Semoga dapat diterima dengan hati terbuka. Hasil usaha kami tampak dalam terbitan 12 judul. Melalui pilihan judul-judul, kami berusaha juga untuk mengemukakan hal-hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat bagi kesejahteraan secara umum di tanah air kita. Karya-karya tersebut ditulis oleh penulis Indonesia dan diterjemahkan oleh penerjemah Indonesia yang bekerja dan bermukim di tanah air. Selain itu, Dalang Publishing juga memberikan wadah penulisan cerita pendek sekaligus ruang bagi penerjemah Indonesia untuk menerjemahkan dan mengunggah cerita pendek terpilih di laman Dalang. Sebanyak 49 cerpen hasil karya 44 penulis dan 18 penerjemah telah berhasil dibukukan oleh Dalang Publishing pada akhir 2022 dalam bentuk terbitan buku kumpulan cerpen dwibahasa yang bertajuk Footprints Tapak Tilas dan merupakan terbitan khusus ulang tahun ke-10 dari Dalang. Kami berterima kasih pada para penulis dan penerjemah yang memungkinkan terbitan Footprints Tapak Tilas ini dengan menyumbang karya masing-masing. Sehubungan dengan peluncuran Footprints Tapak Tilas, kami menyelenggarakan acara berjudul Dari Sabang ke Merauke dan membawa terbitan kami yang terbaru ini ke setiap 7 wilayah tanah air dengan acara khusus untuk wilayah itu, dalam arti membawa cerpen berlatar belakang daerah itu untuk dibahas bersama penulis dan penerjemahnya. Kami berterima kasih pada Universitas Mula Warman dan secara khusus pada Pak Dekan Profesor Muhammad Amir Masrohim, Ibu Yuni Utami Asi, dan Ibu Marwah Ul-Watunisia sebagai perwakilannya. Saya akhiri perkenalan ini dengan ucapan terima kasih pada para hadirin atas dukungannya pada usaha kami dan harapan besar para penulis di Kalimantan akan maju memperkenalkan pulaunya melalui cerita. Silakan kirim karyanya sesuai dengan panduan penulis di laman kami ke alamat surel kami dalangpublishing@gmail.com. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali. Penerbit Dalang ini berada di Amerika Serikat ya, Ibu ya. Ya, benar. Dan buku Tapak Tilas ini ada 49 cerpen, hasil karya 44 penulis Indonesia dan 18 penerjemah. Luar biasa sekali. Kemudian Ibu Lian, ini pasti dalam perjalanannya ada lika-liku yang dihadapi. Apa Ibu yang menjadi tantangan dalam perjuangan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan sastra Indonesia ini, Ibu? Jadi selain dari pemasarannya yang membutuhkan cukup banyak uang jika ingin mengiklankan sebuah judul, yang juga menjadi tantangan besar adalah mencari karya yang ditulis dalam bahasa yang baik dan benar. Dalam arti tidak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Dan juga mencari seorang penerjemah yang benar-benar menguasai dua bahasa dan memiliki cukup waktu untuk mengerjakan terjemahan sebuah novel dalam tingkat waktu yang tertentu juga bukan hal yang mudah tercapai. Terima kasih Bu Lian menjawab rasa penasaran saya. Selanjutnya Bu Yuni mungkin ada pertanyaan kepada Ibu Lian, saya persilahkan. Ya, memang ini menarik sekali ya, menerbitkan sastra Indonesia di luar negeri. Dan salah satu aturan dari Ibu adalah harus menggunakan bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa serapan ya Bu ya. Pada awalnya bagaimana sampai Ibu bisa bertemu atau menemukan para penulis dan penerjemah ini? Untuk pemulaan barangkali di laman Dalang ya, ada undangan. Selalu ada undangan untuk para penulis dan penerjemah untuk mengajukan karyanya. Selain dari itu, penulis dan penerjemah seringkali diusulkan oleh teman lain. Begitulah. Lalu pada saat proses penerjemahan itu Ibu, bagaimana Ibu memastikan bahwa sebuah penerjemahan itu benar-benar menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ceritanya? Jika dalam tahap terjemahan ada muncul pertanyaan tentang maksud penulis dari penerjemah, saya sendiri atau penyunting Amerika, penulis segera diminta penjelasan. Sebab memang dalam mengerjakan terjemahan seringkali muncul, ini apa sih sebenarnya yang dimaksudkan supaya nanti terjemahannya bisa benar-benar menyampaikan maksud itu. Penulis juga sebelumnya terjemahan diterbitkan, jika penulis mahir membaca bahasa Inggris, penulis juga dipersilahkan membaca terjemahan karyanya sebelum terbit. Ya, satu pertanyaan lagi Ibu. Bagaimana peluang perkembangan sastra Indonesia di dunia internasional? Belakangan ini memang ada aliran kesadaran masyarakat di belahan bumi barat ini akan kebutuhan untuk mendengar cerita-cerita berasal dari negara-negara Asia dan Asia Tenggara. Seharusnya tidak sukar ya membawa sastra Indonesia ke panggung pembaca di sana. Apalagi jika dipertimbangkan karya kesusastraan Indonesia, terutama cerita-cerita yang berdasar kebudayaan dan sejarah kita. Namun sejauh pengetahuan saya, Indonesia dengan terdaftarnya 78 buku terjemahan yang terbaca di wilayah Amerika kalah dengan misalnya sastra India yang ada 210 buku, dan Korea yang lebih dari 200 juga. Nah, angka-angka ini berdasar atas keterangan yang saya dapat dari Goodreads. Dengan menanggung biaya penerbitan terjemahan keseluruhannya dan sebagian besar dari karya aslinya, Dalang tidak mampu mengeluarkan biaya untuk juga mengiklannya secara besar ya, televisi atau di koran membuat iklan. Sebab itu makan uang cukup banyak, dan sayang hingga kini kami belum juga berhasil mendapat tunjangan bagi hal ini dari pemerintah. Dan selain dari Marimas yang menyumbang terbitan Potions and Paper Cranes, terjemahan Elizabeth Titi Murtisari, terbitan Dalang 2013, dari Perempuan Kembang Jepun karya Lan Fang, Gramedia 2006, dan terbitan Cloves for Colossia, terjemahan
Miyajina Amal, terbitan Dalang 2015, terjemahan dari Aimuna dan Sobori, karya Hana Rambe, terbitan Obor 2013, belum ada perusahaan berhasil lain yang mendukung usaha kami. Perjuangan yang cukup berat, Ibu ya. Peluang besar, usaha yang dilakukan juga harus besar. Baik, terima kasih Ibu Lian. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Marwah. Ya, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Lian. Sama-sama. Terima kasih. Jadi setelah bertanya pada penerbit Dalang, selanjutnya saya ingin bertanya kepada penulis cerita pendek, Bapak Han Gagas, penulis cerpen Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan. Selamat pagi Pak Han. Selamat pagi. Ya, Mbak. bagaimana kabarnya Pak Han hari ini? Perasaannya enak ini untuk bincang. Ya, alhamdulillah. Jadi salah satu hal menarik dari cerpen Pak Han ini berisi kerisauan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan, khususnya akibat kegiatan pertambangan. Pak Han, mungkin langsung saja, bagaimana munculnya gagasan cerita ini? Kemudian bagaimana Bapak mengembangkannya? Ada penelitian nggak Pak atau pengamatan yang dilakukan dalam penulisannya? Silahkan Pak Han. Ya, jadi munculnya gagasan cerita ini setelah saya melihat sebuah film ya, liputan kesaksian dalam bentuk video yang mengangkat kerisauan warga yang tinggal di tepi Sungai Kahayan. Mereka mengeluh airnya keruh ya dan tercemar akibat pertambangan, akibat kegiatan pertambangan emas saat itu. Jadi mereka mengeluh tidak bisa mandi lagi di sana karena airnya bikin gatal-gatal di kulit. Kemudian mereka juga risau, airnya sudah tidak jernih lagi sehingga tidak bisa dipakai untuk air minum. Jadi selain pertambangan emas juga ada pertambangan batu bara yang banyak di sana. Kemudian film tersebut saya temukan di YouTube pula dan pernah disiarkan di sebuah stasiun televisi nasional di Indonesia. Jadi itu memicu saya sehingga saya mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Tapi itu tidak cukup. Jadi saya perlu wawancara juga dengan dua teman saya asli Dayak, suku Dayak Ngaju yang tinggal di sana dan tahu tempat itu, terutama di Kabupaten Gunung Mas ya. Kemudian untuk melengkapinya saya menonton video rekaman lain tentang pencemaran sungai di Kalimantan akibat pertambangan. Lalu membaca beberapa buku ya, ada 5 buku yang saya baca yang ditulis oleh orang Dayak juga dan diterbitkan secara nasional dalam bentuk buku, banyakkan buku ilmiah atau buku penelitian, juga ada 1 buku berbentuk novel. Kemudian saya juga melengkapinya dengan bacaan di Google ya, tentang Dayak dan kehidupannya. Jadi memang penelitiannya lumayan panjang dan lama, Mbak. Sekalian untuk menulis novelnya nanti. Ya, berarti kami menunggu ini Pak, tapi novel selanjutnya dari Pak Han ini. Jadi ada penelitian yang dilakukan lebih dulu oleh Pak Han, khususnya mengenai kerusakan lingkungan ya Pak ya. Mengapa Pak cerpen ini diberi judul Pekik Burung Kedasi di Tepi Kahayan? Ini ada kaitannya Pak dengan kerusakan lingkungan yang dimaksud atau bagaimana Pak Han? Jadi supaya cerita itu menarik ya, dan itu memang ada di kenyataan. Jadi bunyi burung kedasi yang memekik, yang terdengar memekik atau menjerit itu diyakini oleh sebagian orang itu sebagai pertanda yang buruk gitu ya. Selain burung gagak ya, jadi kehadiran burung itu di perkampungan tepi Sungai Kahayan itu membawa berita buruk yang mengakibatkan seorang anak meninggal karena keracunan air tersebut. Jadi alam itu selalu memberi pertanda lewat kehadiran burung tertentu melalui suaranya yang khas, yang diwakili oleh burung kedasi atau burung gagak dan lainnya. Jadi saya mengangkat persoalan lingkungan hidup yang rusak oleh manusia, ya, terutama oleh pertambangan atau bisa juga oleh kebun sawit yang sangat luas itu. Jadi cerita ini berangkat dari sebuah kampung kecil yang sesungguhnya banyak mewakili kampung-kampung lain di Nusantara ini, di seluruh pelosok Indonesia ini yang sebenarnya risau dan menderita oleh berbagai kerusakan alam dan hayati akibat perilaku manusia, khususnya akibat pertambangan dan perkebunan sawit yang kurang memperhatikan lingkungan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Han atas penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada penulis cerpen Cening Rara, Pak Umar Tamrin. Selamat pagi, Pak Umar Tamrin. Pagi, Mbak Marwah. Apakah suasananya di sana juga mendukung? Ya, jangan percaya langit di sini.
Bapak Umar, ini salah satu hal menarik nih yang saya temukan juga dalam cerpen Cening Rara ini adalah keberadaan bisu atau calabai. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai bisu atau calabai ini, karena yang saya baca ini memiliki banyak keahlian. Silakan Pak Umar. Jadi bisu itu sebenarnya sudah banyak dikenal ya di mana-mana. Jadi saya mengangkatnya karena bisu itu di kalangan masyarakat Bugis Makassar adalah pendeta Bugis kuno atau penasihat rohani ya, kerajaan dulu. Nah, sekarang ya bisu mempunyai peran untuk menjaga pusaka-pusaka warisan kerajaan dulu. Kesehariannya bisu ya sama seperti masyarakat pedesaan umumnya ya. Mereka bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai peternak, ada yang berkebun. Tapi hal yang khas dari bisu itu adalah mereka juga menjadi perias pengantin, membuka salon kecantikan. Kemudian bagaimana perkembangan bisu atau calabai ini di masyarakat Sulawesi saat ini, Pak Umar? Mereka dianggap sebagai pewaris kebudayaan Bugis kuno ya. Jadi sebagian masyarakat, kalaupun tidak keseluruhan ya, sebagian masyarakat menganggap mereka perlu dijaga. Sebagian masyarakat juga masih melihat mereka sebagai orang-orang yang ditakuti atau keramat ya. Misalnya dalam setiap pagelaran budaya, bisu tampil memperlihatkan kekebalan tubuh mereka melalui tarian ya, yang kita sebut tarian Mak Giri. Mungkin kalau di Jawa disebut debus ya. Bisu juga sudah keliling dunia mereka. Jadi jangan salah, mereka tinggal di daerah pedesaan, tetapi mereka sudah keliling dunia untuk tampil di pementasan teater bertajuk Ilaga Ligo di bawah arahan oleh sutradara Amerika Robert Wilson. Ilaga Ligo sendiri itu adalah kisah suci orang-orang Bugis Makassar dan sekarang dianggap sebagai warisan ingatan dunia yang biasa UNESCO menyebutnya dengan Memory of the World. Ya, terima kasih Pak Umar, menarik sekali cerpennya dan kisahnya yang menceritakan warisan budaya Bugis Makassar ya Pak ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kedua penulis cerita pendek ini ya. Di luar isi cerpen tadi ya Pak ya, siapa penulis yang mengilhami Bapak berdua dalam berkarya dan kenapa? Mungkin Pak Han dulu. Siapa? Mbak, jadi penulis yang paling pertama mengilhami saya untuk berkarya dan paling mempengaruhi saya untuk menulis karya sastra itu adalah Pramudia. Jadi Pramudia Anantatur, novelnya yang berjudul Bumi Manusia ya, yang paling mempengaruhi saya di awal-awal saya menulis karya sastra. Jadi itu yang paling utama dalam isi novel itu adalah perjuangan tokohnya Minke untuk melawan penjajah asing, termasuk melawan pengkhianatan oleh sebagian bangsa ini sendiri. Selain Pramudia Anantatur yaitu Ahmad Tohari. Jadi karyanya yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk itu menemani saya di awal-awal kuliah. Jadi karya Pramudia Anantatur dan Ahmad Tohari inilah yang menjadi pemicu awal-awal saya terilhami untuk berkarya. Baik, terima kasih Pak Han. Selanjutnya Pak Umar. Saya melihat perasaan yang paling kuat dalam diri manusia itu adalah cinta. Tapi agak susah mengemasnya karena kadang cinta itu hanya dikemas ya seperti perasaan yang lemah ya, picisan. Saya belajar banyak dari Mara Rusli dan Hamka bagaimana melihat persentuhan cinta dengan adat, agama, penjajahan dan kebangsaan. Saya merasa bahwa ketika orang mengatakan Siti Nurbaya karya Mara Rusli sebagai cerita cinta picisan, saya menganggapnya orang itu belum baca novelnya secara mendalam. Karena di sana sangat-sangat baik mengemas bagaimana cinta itu bersentuhan dengan ekonomi, penjajahan, dan kebangsaan kita. Begitu, Mbak Marwa. Terima kasih Pak Umar. Jadi tokoh-tokoh yang mengilhami Pak Umar dan Pak Han ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia juga. Baik, terima kasih Pak Han dan Pak Umar. Selanjutnya saya ingin beralih lagi nih bertanya kepada Ibu Lian Gou. Ini terkait dengan kedua cerpen Pak Han dan Pak Umar. Nah, menurut Ibu Lian Gou ini apa hal menarik yang ada di dalam kedua cerpen ini, Ibu? Silakan Ibu.
Saya mulai dengan Pekik Burung Kedasi di Tepi Cahayaan, karya Han Gagas ya. Cerpen ini adalah pelopor dari novel yang sedang dikerjakan oleh Han Gagas yang menarik perhatian pada perlunya melindungi alam kita. Suatu hal yang sangat amat perlu diperhatikan karena alamlah yang pada akhirnya sumber daya hidup. Uang hanya menghidupkan manusia sementara. Alam menghidupkannya selalu. Nah, saya tertarik pada Ceneng Rara karya Umar Thamrin karena di cerpen ini kepedulian Umar terhadap lingkungannya, terutama orang yang tertindas dan rakyat kecil sangat terwakil. Cerpen ini memperkenalkan Umar sebagai penulis novel yang akan diterbitkan dwibahasa yang direncanakan terbit tahun ini. Begitu. Baik, terima kasih Bu Lian. Ya mungkin saya serahkan kepada Ibu Yuni untuk melanjutkan bincang dengan narasumber. Silakan Ibu Yuni. Terima kasih Mbak Marwa. Ya, Bu Lian, dalam kegiatan penerjemahan, apakah terjadi perbincangan antara penerjemah dan penulis mengenai apa yang sedang mereka kerjakan dan bagaimana itu terjadi? Maaf, tetapi saya tidak memperbolehkan penulis dan penerjemah terhubung selama terjemahan itu belum matang. Selain menghindari percekcokan ya antara mereka, sebab barangkali si penerjemah begini, si penulis bilang, oh itu bukan maksud saya, dan begitu-begitu. Ini juga untuk melindung waktu kerja penerjemah, supaya dia tidak, kalau orang Jawa bilang, dirosoni, begitu ya, tidak diganggu. Selama terjemahan itu dikerjakan, sayalah yang menjadi jembatan antara mereka. Justru supaya lebih mulus ya Ibu ya, tidak sibuk nanti membicarakan itu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin beralih ke Mas Oni ya Ibu ya. Mas Oni, ini ada pertanyaan. Apakah ciri khusus sebuah cerita mempengaruhi cara penerjemahan? Bagaimana pengalaman Mas Oni? Biasanya kan begini ya Bu Yuni. Kalau saya melihat ciri khususnya itu ada di, kalau di cerita itu kita mengenal ada yang namanya latar. Latar itu ada dua, latar tempat dan latar waktu. Nah itu tentu mempengaruhi bagaimana kita menerjemahkannya. Sebab waktu yang berbeda itu pasti gaya bahasanya, cara bertuturnya beda. Begitu pula tempat. Walaupun tempat pasti lebih sulit. Karena misalnya begini, kalau kita menerjemahkan ke bahasa Inggris, apa yang bisa kita buat untuk membedakan misalnya ada di Jawa dengan di Sulawesi bagi seorang pembaca asing gitu. Nah pasti mungkin bagi mereka nggak ada bedanya ya. Nah tapi mungkin yang bisa kita lakukan misalnya kalau antara desa dan kota, nah itu mungkin bisa dibedakan sedikit ya cara membuat cara bertuturnya. Bagaimana orang desa bertutur, bagaimana orang kota bertutur. Yang pertama itu. Nah yang kedua yang menjadi ciri khusus juga adalah, nah ini yang paling sulit biasanya adalah gaya penulis asli. Nah gaya penulis asli ini sebisa mungkin dipertahankan supaya pengalaman pembaca di dalam bahasa sasaran, dalam bahasa asing kurang lebih sama, bisa menikmati gaya yang kurang lebih sama seperti yang dinikmati oleh pembaca dalam bahasa asli. Baik, tantangan besar. Terima kasih Mas Oni. Bagaimana dengan pengalaman dari Pak Umar? Apalagi Bapak penulis sekaligus penerjemah nih. Sama ya pengalaman saya dengan Mas Oni ya. Suara dan nada dari penulis asli ya itu harus tetap dijaga. Jadi caranya ya dengan melihat dari pilihan kata dan cara kita menyusun kalimat di dalam penerjemahan. Jadi kita harus tetap menjaga cara bertutur atau suara ya dan nadanya. Ya semacam musik lah, ada musik Sulawesi, ada musik Jawa, kedengarannya harus berbeda. Baik, saya lanjutkan kembali. Adakah cara penerjemahan yang menjadi ciri khas atau kesukaan dari Bapak berdua? Mungkin kali ini saya ke Pak Umar dulu. Ketepatan ya harus diutamakan, tapi yang terpenting menurut saya ini, saya selalu percaya pikiran saya. Begitu saya membaca, itu ada langsung terbit angan-angan ya di dalam pikiran saya, oh ini yang harus saya ikuti. Jadi itu menjadi kesukaan saya ketika bisa menyamakan
ketika membaca dari bahasa asli, angan-angan yang terbit sama dengan ketika saya menerjemahkan. Angan-angan itu harus sama yang terbit di pikiran saya, karena itu yang ingin saya sampaikan kepada pembaca. Suka tapi memang sulit, tapi itulah yang menjadi ya semacam kegemaran lah, ketika kesulitan kita lewati akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan dari penerjemahan itu. Terima kasih Pak Umar. Bagaimana dengan Mas Oni? Saya seperti yang sudah dibacakan di riwayat hidup saya ini bukan orang sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Inggris. Jadi saya sebenarnya tidak belajar teori penerjemahan sedikit pun. Jadi kan kalau di teori penerjemahan itu kan ada pakai cara ini. Nah itu saya nggak paham sama sekali. Saya itu menerjemahkan sastra itu nyemplung langsung, terus dibantai oleh editor, dibantai oleh teman-teman yang lain. Jadi belajar di jalanan lah, boleh disebut seperti itu. Jadi kalau ditanya cara menerjemahkan saya seperti apa, setiap karya itu menurut saya berbicara kepada saya dengan cara yang berbeda. Mereka itu ibaratnya mempunyai hasrat yang berbeda. Nah itu yang saya coba tangkap. Jadi satu karya itu bisa jadi beda. Saya terjemahkan dengan gaya atau cara yang berbeda dibandingkan karya yang lain. Itu benar-benar sangat tergantung dengan maunya apa. Karya ini maunya apa. Saya coba tangkap. Dari situlah saya berangkat. Jadi saya tidak menyamakan gaya penerjemahan saya, cara penerjemahan antara satu karya yang sastra dengan karya sastra yang lain. Jadi ya mungkin mirip seperti yang dikatakan Pak Umar tadi juga ya, kita coba lihat, dan akhirnya yang berbicara naluri kita, ketajaman rasa kita menangkap apa yang kira-kira ingin dibawakan oleh satu karya. Terima kasih Mas Oni. Lalu sebagai penerjemah, mungkin ada satu atau dua karya sastra terutama ya yang paling sulit untuk diterjemahkan. Mas Oni, saya dulu ya. Oke. Ada beberapa mungkin, tapi ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kebetulan cerpen yang saya kerjakan untuk Dalang juga, karyanya Bapak almarhum Rinto, itu menggambarkan tentang kehidupan transgender di Yogyakarta. Itu saya setengah mati menerjemahkannya karena apa? Di dalam cerpen tersebut mereka menggunakan bahasa khas mereka yang ya itu bukan bahasa kamus, bukan bahasa Indonesia. Saya setengah mati, bagaimana saya membuat padanannya dalam bahasa Inggris? Mau nggak mau saya mencari tahu kira-kira seorang transgender di Amerika sana tuh gaya bicaranya seperti apa. Sebab itu kan tidak mungkin disamakan. Kalau disamakan kan jadi rasanya kan hilang. Itu terutama tantangan yang luar biasa, itu bisa sampai berhari-hari itu saya mikirkan ini. Padahal yang terjemahkan cuma 1-2 kalimat. Itu pertama. Kedua, kebetulan saya sekarang sedang mengerjakan karya fiksi ilmiah. Mungkin kalau bagi kalian yang penggemar fiksi ilmiah, ini sebuah karya fiksi ilmiah klasik. Judulnya Solaris, yang ditulis dalam bahasa Polandia. Nah, saya harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tentu saya tidak bisa bahasa Polandia ya. Saya tidak bisa bahasa Polandia. Jadi saya menerjemahkan dari bahasa jembatan, bahasa Inggris. Nah, repotnya adalah ternyata saya diminta untuk menerjemahkannya dari 2 terjemahan bahasa Inggris. 2 terjemahan bahasa Inggris. Karena memang sudah pernah diterjemahkan 2 kali. Jadi ibaratnya saya harus membaca 2 novel dalam bahasa Inggris dengan gaya yang berbeda dan rentang waktu penerjemahan yang berbeda. Satu yang lama sekitar tahun 70-an dan yang satu baru sekitar tahun 90-an, 2000-an. Nah, saya harus mengambil sari dari 2 karya itu dan membuat sebuah terjemahan baru dalam bahasa Indonesia. Itu juga tantangan baru bagi saya. Ini pertama kali saya menerjemahkan satu novel dari 2 sumber sekaligus. Lebih dari sekedar kerja keras ini kayaknya nih Mas On ini ya. Super pokoknya. Bagaimana dengan Pak Umar? Saya cuma lihat polanya ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kesulitan, ini yang menjadi polanya. Makin banyak atau kental ya di dalam cerita itu, makin sulit menerjemahkannya. Jadi karena bahasa itu kan budaya, jadi agak susah untuk menerjemahkan ketika yang ya saya banyak alami seperti Mas Oni juga. Ketika kata itu adalah kata daerah tertentu, sehingga ya mau tidak mau kita harus mencari padanan yang mendekati. Jadi saya tidak bisa menyebut, tapi setiap karya itu punya muatan budaya tersendiri. Cuma polanya seperti itu. Makin banyak muatan budayanya, makin sulit menerjemahkannya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sama temanya, cuman duluan saya ke Pak Umar dulu boleh ya. Apa kesulitan terbesar menerjemahkan
pekik burung kedasi di tepi kahayan. Dan nanti juga Mas Oni akan dapat pertanyaan, apa kesulitan terbesar menerjemahkan Cening Rara? Ya, Pak Umar baik. silakan. Ya, kesulitan menerjemahkan pekik burung kedasi itu karena banyak tanaman dan hewan khas ya, bantaran sungai itu harus membutuhkan ketepatan untuk menerjemahkan dan juga membutuhkan ya latar cerita ya, latar budayanya. Jadi misalnya pekik burung kedasi dianggap sebagai berita buruk. Itu dalam budaya, saya harus melihat kedasi itu apa, burung kedasi. Jadi saya bersama Ibu Lian bahasa Latinnya ya, karena yang bisa menentukan ketepatan itu adalah bahasa Latin. Jadi kami lihat bahasa Latinnya, setelah itu tentu kami harus melihat cerita-cerita yang melatar belakangi burung kedasi itu. Sehingga akhirnya kami bisa menentukan ketepatannya. Jadi itu yang membuat kesulitan. Terima kasih Pak Umar. Bagaimana dengan Mas Oni? Cening Rara ini salah satu cerpen yang kalau pakai bahasanya Pak Umar sendiri tadi, kekentalannya itu ini loh, tingkat kekentalannya tinggi gitu. Jadi kalau namanya sesuatu yang kental itu lebih banyak yang tersirat dibanding yang tersurat. Nah itu sulit, ini sangat sulit. Jadi kita harus tetap menjaga apa yang namanya, menjaga supaya apa yang tersirat itu tidak hilang. Kebetulan mungkin saya agak bias untuk karya ini. Saya sangat suka dengan cerpennya Pak Umar. Saya agak bias karena beliau menulis dalam satu genre favorit saya yang kalau kita dalam bahasa Inggris itu kita sebut magical realism. Dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu ini istilahnya apa dalam istilah sastra. Dalam genre ini itu dunia itu seperti kalau waktu subuh ya atau waktu fajar itu dibilang gelap tidak, dibilang terang tidak. Jadi separuh-separuh gitu. Jadi kita harus bisa menggabungkan alam yang normal, alam yang sehari-hari kita jalani ini dengan alam yang gaib. Bagaimana dua alam itu ada sekaligus dalam sebuah cerita. Nah, itu menurut saya punya tantangan tersendiri ya. Jadi kita bisa menggambarkan dua alam sekaligus dalam sebuah cerita dalam beberapa kalimat. Bagaimana pembaca itu harus bisa merasakan alam gaib itu juga, ya alam gaib itu juga. Jadi agak ini ya saya harus memilih dengan hati-hati kata apa yang saya gunakan supaya sesuatu ya. Dan satu lagi, ini saya agak ini loncat-loncat. Kegaiban alam itu harus beda kan begini. Sihir atau keajaiban atau daya magis dalam budaya Makassar dalam hal ini mengenai bisu itu pasti berbeda dengan alam sihir, alam gaib budaya barat. Jadi itu saya tidak boleh samakan. Nanti kalau disamakan nanti jadinya mereka mengira ini sama saja seperti ilmu sihir atau ilmu gaib dunia. Ibaratnya misalnya contohnya vampir lah. Vampir itu kan sangat barat ya, tapi kalau di Indonesia kan tidak bisa kita samakan. Nanti bisa jadi pembaca mendapatkan kesan yang berbeda dari situ. Kurang lebih begitu. Terima kasih, Mas Oni. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk para penerjemah. Pertanyaannya sama. Saya mungkin akan ke Pak Umar duluan. Nanti hal apa yang paling utama yang Bapak-Bapak peroleh dalam proses kegiatan penerjemahan? Pak Umar dulu barangkali. Ya, satu hal ya yang saya dapatkan ini penting, sangat-sangat penting. Setiap kata tidak hanya mempunyai makna, tetapi menunjukkan jati diri pembicara yang menggunakan kata itu. Makanya saya selalu mendukung Ibu Lian untuk menjaga kata-kata bahasa Indonesia yang sudah mulai hilang. Kata itu jati diri bangsa yang hilang. Kalau hilang begitu saja, setiap kata yang muncul itu punya sejarah. Saya beri contoh ya yang banyak tidak disadari oleh kita. Misalnya bajik. Bajik itu dari kata bahasa Bugis Makassar yang artinya baik. Tetapi kita tidak pernah menggunakan bajik itu. Kita menggunakan kebajikan karena orang Bugis Makassar kemungkinan mengatakan bahwa kurang, kalau bahasa anak-anak sekarang tidak kelihatan cerdas menggunakan bahasa itu. Padahal kata itu sangat baik digunakan. Begitu, Ibu Yuni. Terima kasih Pak Umar. Iya. Untuk teman-teman peserta, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan, saya
lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya langsung saja. Ini pertanyaan pertama. Ini ada dari Densi Tator. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Han. Apa tantangan dalam menulis cerpen? Satu dulu langsung dijawab atau bagaimana Bu Lian? Atau kita kumpulkan? Begitu saja. Kalau tidak nanti terlupa. Baik. Silakan Pak Han. Baik, jadi tantangan terbesar itu pertama kita harus meyakinkan pembaca bahwa cerita itu menarik gitu. Menarik sehingga cerita itu dituntaskan atau ditamatkan oleh pembaca itu. Selain meyakinkan pembaca juga kalau bisa, tantangan ini cukup berat juga, yaitu pesan cerita itu mempengaruhi pembaca, menggerakkan pembaca. Jadi misalkan Pram menulis Bumi Manusia itu mampu menggerakkan pembaca untuk melawan kelaliman, sehingga maka novel Pram itu dilarang ketika Orde Baru zaman Soeharto, dilarang oleh pemerintah saat itu untuk dibaca oleh masyarakat umum ya, karena pesan yang disampaikan itu penuh semangat perlawanan terhadap penjajahan baik oleh asing maupun penjajahan oleh sebagian bangsa sendiri yang berkhianat. Jadi tantangan terbesar selain karya sastra itu meyakinkan bagi pembaca, juga pesan itu sampai dan mempengaruhi pembaca tersebut sesuai pesan di dalamnya. Jadi misalkan kalau ada pesan lingkungan, yaitu bisa mempengaruhi pembaca untuk mau melestarikan lingkungan, kemudian ya setidaknya tidak membuang sampah ke sungai, kemudian mau melawan atau mau bergerak bersama-sama untuk berjuang untuk kelestarian alam di lingkungannya masing-masing. Tidak usah terlalu meluas ke lingkungan nasional, misalkan kita perlu bergerak di lingkungan masing-masing. Jadi pesan itu menjadi tantangan sendiri supaya bisa tersampaikan pada pembaca. Kemudian yang kedua, tantangan yang berat juga itu penelitian sebenarnya. Bagaimana cerita itu bisa meyakinkan dan pesannya tersampaikan itu harus melalui penelitian. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan Mas Oni ya, jadi ada latar waktu dan latar tempat. Jadi kita harus melakukan penelitian, misalkan latar waktunya tahun 40-an. Kan itu zaman penjajahan Belanda ya. Jadi kita harus meneliti di zaman itu bagaimana dan apa yang terjadi. Kemudian tempatnya, misalkan tempatnya ya katakanlah di Yogyakarta ya, karena menjadi pusat perjuangan atau medan pertempuran. Jadi kita harus membawa diri kita di zaman itu. Suasana, percakapan, tempat, setting, latar tempat, benda-benda dan lain sebagainya. Jadi itu yang susah itu, Mbak. Jadi dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Han. Ya, selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Umar. Apa kesulitan terbesar dalam menulis cerpen Cening Rara? Kemudian apa sebenarnya pesan utama dari cerpen ini? Silahkan Pak Umar. Ya, yang pertama ya kesulitannya. Saya ini kan laki-laki gitu ya. Terus menulis, menyuarakan suara seorang anak perempuan. Itu susah. Saya harus memahami sifat-sifat mereka ya, perempuan. Misalnya di situ Caya, itu anak perempuan, tapi dia berontak dengan apa yang terjadi di desa itu, yang masyarakat sebut dengan pembangunan. Jadi saya tidak boleh berontak seperti laki-laki ya. Nah itu susah. Jadi saya harus menahan diri, mengikuti tokoh itu. Jadi saya seperti mungkin kalau bisa dicari persamaannya, mungkin seperti main wayang. Saya harus bisa bersuara seperti suara perempuan dan bergaya seperti perempuan. Pesannya, saya selalu mengikuti tokoh. Jadi misalnya saya tidak mempunyai pesan tertentu di dalam setiap cerita. Yang saya ingin sampaikan adalah apa yang disebut dengan berbagi rasa. Terserah pembaca dia mau suka siapa. Jadi misalnya di sana ada orang ayah dari Caya ya, yang sangat agamais. Oh, sedikit-sedikit tidak boleh seperti itu karena agama kita melarang. Tapi di sisi lain dia punya kesulitan ekonomi juga, masalah mencari hidup ya. Nah itu berbaur seperti itu. Pesannya yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau ada pesan adalah bagaimana pembaca memahami setiap tokoh dan mengerti perasaan tokoh. Terima kasih Pak Umar
atas penjelasannya. Terima kasih juga Nurlaili Syabaniah atas pertanyaan yang diberikan kepada Pak Umar. Kita masih ada pertanyaan dari Mita Ekdal Febriana. Di sini pertanyaannya kepada Ibu Lian. Bagaimana ketertarikan orang-orang dari Barat terhadap ranah sastra Indonesia? Boleh bilang mereka cukup tertarik karena memang Indonesia sekarang lagi berkembang, sering muncul dalam berita-berita. Juga saya kira bahwa sejarah kita cukup berwarna ya, dan budaya kita sangat amat kaya. Itu dengan sendiri membawa berbagai cerita yang sangat amat menarik dan tidak biasa. Sering juga mereka mencari keanehannya ya dari cerita Timur, biasalah. Saya sangat amat menjaga jangan sampai kita seperti hanya negara yang memiliki makhluk-makhluk yang aneh-aneh, yang gaib-gaib ya. Kita menjadi negara gaib dan setan dan yang aneh-aneh. Kita ini negara yang bermasyarakat orang benar, manusia benar, dengan kesukaran dan kegembiraan yang sangat amat benar. Jangan kita dimasukkan kotak yang aneh. Dan penulis kita jangan ikut-ikut untuk menyuap orang yang kelaparan pada keanehan. Kita sebagai manusia, itulah cerita yang mohon disampaikan. Begitu. Terima kasih Ibu Lian. Saya akan lanjut lagi melihat pertanyaan-pertanyaan ada dari Atikah Yuniar kepada Pak Umar ini pertanyaan. Karena Bapak juga adalah seorang akademisi yang sekaligus penulis, apakah ada tips dari atau saran dari Bapak, saran jitu apa agar bisa tetap berkarya, biar bisa berimbang, tetap menghasilkan karya akademis dan non-akademis seperti ini? Silakan Pak Umar. Menarik menulis itu. Pertama, menariknya. Kalau kita berbahasa dalam artian lisan ya, kita menganggap bahasa itu secara alamiah bagian diri kita. Tapi saat kita menulis, tunggu dulu. Bahasa itu menjadi masalah karena dia keluar dari tubuh kita. Dia seakan terpisah dari lisan kita. Dan memang terpisah. Kita harus menulisnya di atas kertas. Nah, di saat itu bahasa itu menjadi hambatan, bukan lagi sebagai cara kita mengungkapkan pikiran kita. Terkadang pikiran kita lain, apa yang tertulis di atas kertas lain. Dan kita berhenti karena memang menyakitkan ketika bahasa itu menjadi masalah. Kita kesulitan mengungkapkan perasaan kita, pikiran kita, tapi jangan berhenti. Karena begitulah cara kita belajar bahasa lisan. Dengan pelan-pelan mengurut kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea. Saya biasanya selalu bertanya ke mahasiswa, kapan kalian belajar menulis? Tidak pernah. Jadi kalau tidak pernah belajar nulis, jangan berharap fasih menulis. Sama dengan ketika kita fasih berbahasa ya, secara lisan. Kapan kita belajar? Belajar berbicara. Sejak kita lahir kan? Cuma kita tidak sadar bahwa kita belajar. Nah, sekarang ya memang seperti itu kesulitannya. Jadi jangan menganggap bahwa menulis itu sama dengan bertutur. Mesti dianggap menulis itu, bahasa itu menjadi hal yang harus kita secara sadar. Nah, di situ kebahagiaannya adalah ketika kita mengetahui cara menulis. Caranya bagaimana? Mengetahui cara menulis. Tidak ada lain, harus menulis. Nah, ya, harus menulis. Aturan pertama menulis, aturan keduanya menulis. Ya, tidak ada cara lain. Jadi kecintaan kita terhadap kata itu dulu. Saya beri contoh ya. Waktu saya menulis Cening Rara saja, saya ketika memilih satu kata, misalnya nama ya, Caya. Saya terpikir, oh Caya itu mesti anaknya berontak dan periang. Saya ambil kata Caya, karena Caya itu kebanyakan anak-anak di Bugis Makassar, kalau namanya Caya pasti ceria.
dan sedikit berontak ya, itu satu. Bisu saya beri nama Saleh karena kenapa? Saya mau memberikan satu sifat bahwa dia juga orang beragama. Setelah itu saya masukkan teman halus. Tadi Mas Oni mengatakan banyak kesulitan, termasuk saya juga memilih itu teman halus. Saya tidak mau setan ya, tidak mau roh juga, tapi saya mau semacam ya hantu atau semacam roh yang menurut saya sangat ramah terhadap anak-anak. Saya sebutlah teman halus, teman halus. Menerjemahkannya ya Mas Oni yang kesulitan menerjemahkan. Kemudian juga bingung mencarinya karena saya juga mencarinya agak kesulitan untuk mendapatkan itu. Tetapi begitu mendapatkan kata itu, saya senangnya bukan main. Nah, disitulah kebahagiaannya menulis. Ketika kita mendapatkan kata yang cocok untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kita. Intinya langsung ditulis dulu apapun itu. Jangan cari alasan, Bu Yuni. Aduh, itu saya. Harus nulis. Baik, terima kasih Pak Umar. Ini ada pertanyaan lagi dari Eka Ima. Pertanyaan untuk Ibu Lian. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi penulis di penerbit Dalang? Ini sudah mulai ada yang tertarik ini. Sambil menunggu Bu Lian menjawab, saya izin mengirimkan tautan Dalang ya. Jadi teman-teman bisa langsung juga berkunjung ke Dalang, lihat-lihat di sana. Silakan Bu Lian. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan dengan sikap menunjukkan bahwa Anda adalah anak Indonesia. Dan dalam tulisan itu ingin menyampaikan jati diri kita, ya, untuk membagi kekayaan. Harta karun itu ya, kesusahaan Indonesia, itulah harta karun bangsa Indonesia. Dan penulis itu ingin membagi kekayaan itu kepada orang asing. Tulisan itu tidak dengan tujuan menggilangkan orang asing, ya, atau mencari uang. Sebab itu dua-dua tidak akan tercapai. Tidak akan bertemu ya Bu ya. Begitu ya. Seorang penulis dalang adalah penulis yang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pesan yang bermutu, tidak hanya hahaha hihihi begini begitu ya. Ibu nih udah ubanan dan ibu juga bukan orang kaya raya dan dalang semua ibu uangkan sendiri. Jadi kekurangan waktu, kekurangan dana untuk menerbitkan atau menaruhkan perhatian dan waktu dengan karya yang ya hihihi hahaha, ini hari ketemu, besok cium, besok lagi berkelahi, besok lagi cium lagi. Oh tidak begitu. Jadi syarat dalang ada 3 ya, berlatar Indonesia, juga berlatar sejarah, kebudayaan, atau perhatian pada lingkungan. Ya, boleh Ibu berbagi cerita sedikit ya. Silakan, tidak panjang. Tadi Ibu bilang berlatar Indonesia. Pada suatu hari itu menjadi tantangan besar bagi Ibu untuk tidak menyeleweng dari tujuan dan syarat yang Ibu sendiri membuat. Itulah pada saat Bapak Budi Dharma bilang sama Ibu, Lian, ini loh, diterjemahkan dong. Dan itu ya kayak orang Bloomington dan Olenka. Dan saya waktu itu sudah akrab ya sama beliau. Dan saya bilang, aduh nggak bisa nih, tidak bisa. Aduh katanya kan kita kan teman. Iya, tetapi tidak bisa, Bu, disayang karena itu saya udah bikin syarat harus berlatar Indonesia. Yang nulis Indonesia, iya tahu, tetapi orang-orang itu kan orang-orang Amerika. Aduh, katanya kok kejam. Nah, saya bilang, tapi tidak apa. Nanti ini kayak bagus sekali. Pasti akan terbit. Waduh,
terbitnya lebih hebat dari Darlang, ya kan? Nah, terus saya juga memasarkan dengan acara itu bisa dilihat di laman Darlang ya. Begitu. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman perhatikan ya, walaupun oleh seorang sastrawan besar Bapak Budi Dharma itu tetap ditolak oleh Ibu karena latar belakangnya bukan tentang budaya Indonesia. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Eka atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini untuk Ibu Lian. Apakah Ibu tidak ada rencana ke depannya untuk menerbitkan karya-karya dari negara lain? Karena pasti lebih banyak juga keanekaragaman yang ada. Dari Fahreza. Silakan Bu Lian. Aduh, ngapain? Terus terang aja itu saja itu tanggapan saya singkat sekali. Ngapain? Tidak ada dalam rencana Ibu sampai kapanpun ya Bu ya? Sama sekali tidak. Kecintaan Ibu sangat besar pada bahasa dan budaya Indonesia. Jadi itu yang harus kita garis bawahi kalau kita ingin bergabung ke Dalang. Benar sekali. Terima kasih. Saya izin lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Bibit. Pertanyaan untuk Pak Umar dan Mas Oni. Jika dalam cerpen atau novel yang ingin diterjemahkan terdapat syair atau mantra dalam bahasa daerah, bagaimana strategi mengalih bahasakan ke bahasa Inggris? Kepala pusing. Ampun itu. Ampun. Apakah sebaiknya kita cari padanan maknanya ke bahasa Inggris atau kita biarkan saja dia dengan seperti itu? Kalau seperti itu biasanya kita cari maksudnya, bukan maknanya ya, maksudnya. Kalau memang yang terpenting, yang lalu kita punya Ibu Lian ya, yang syair. Kalau tidak salah Yun Labu yang terakhir. Iya, yang barusan ini aja. Yang barusan. Yang akan terbit. Memperpanjang tali kelamu. Memang kita harus mencari maksudnya. Yang kedua, bahasa itu kan punya irama. Jadi kita mau menjaga iramanya juga. Harus lihat iramanya seperti ini. Dan memang mantra, kalau dalam bahasa Bugis orang sebut baca-baca ya. Terus syair, itu rasa yang ada itu rasa kebudayaan. Dan itu susah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Bahasa Inggris ya. Yang bisa kita lakukan ya mendekati saja. Makanya ya iramanya kita buat sedemikian rupa supaya mengikuti menurut kita ya irama dari bahasa aslinya. Tapi tidak akan bisa seperti bahasa aslinya. Yang kedua maksud, jangan makna ya, maksud yang ingin disampaikan. Jadi kadang ya kita awalnya dulu menerjemahkan secara makna, tapi begitu kita lihat, oh kayaknya maksudnya tidak begini. Nah, mendingan cari maksudnya. Kadang juga yang lalu ada Ibu ya, yang bahasa, kalau tidak salah ingat, itu mantra untuk bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Akhirnya kita kan tidak bisa menerjemahkan bahasa Sundanya, kita masukkan bahasa Sundanya kan. Tetapi kita harus juga memberikan terjemahannya. Terjemahan itu bukan berdasarkan makna, tapi berdasarkan maksud bacaan itu. Terima kasih Pak Umar. Bagaimana kalau dari Mas Oni? Iya, bagaimana kalau terdapat syair atau syair ya, oke. Iya, dalam bahasa daerah pula. Tentu beda kasus, beda perlakuan ya. Begini, ada syair tertentu yang masuk ke cerita itu karena maknanya. Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat syair itu masuk dalam cerita. Tapi ada juga syair tertentu yang masuk ke cerita itu semata-mata demi bunyi. Jadi bunyinya yang penting. Bunyi, rima, irama. Dia ingin membawa kita masuk dalam suatu alam tertentu. Jadi beda kasus, beda perlakuan. Nah, untuk syair yang lebih mementingkan makna, mungkin kita coba terjemahkan apa yang ingin disampaikan itu supaya masuk ke dalam cerita. Tapi untuk syair-syair yang mungkin lebih merupakan permainan bunyi, permainan kata, mungkin ada baiknya malah tidak kita terjemahkan. Atau ada apa istilahnya? Ada yang aslinya ditaruh di atas, kemudian di bawahnya diberi sedikit terjemahan sangat bebas. Untuk paling tidak pembaca dalam bahasa asing itu mendapatkan sedikit, ini sebenarnya bahasa asing yang tentu bahasa yang asing bagi mereka, ini kira-kira ngomong apa sih? Kira-kira begitu. Tapi ya seperti itu, beda syair, beda kasus. Misalnya juga contoh, sebuah karya
The Dark Material. Dark Material itu sebuah novel Philip Pullman penerjemahnya. Sekarang sedang dibuat serinya, ada di serial televisi. Dia itu memasukkan mitologi penciptaan yang ditulis ulang. Namanya sebuah mitologi itu boleh dibilang udah dalam tanda petik dibuat seolah-olah setara kitab suci. Nah, itu kan berarti gaya bahasa itu seperti gaya bahasa penulisan ayat kitab suci. Dan itu yang gaya seperti itu jauh lebih penting dipertahankan supaya pembaca masuk ke dalam satu suasana tertentu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ini ada titipan pertanyaan untuk Pak Han. Berapa lama Pak Han melakukan penelitian? Paling lama ketika untuk menulis Pak Han? Siap. Jadi paling lama saya meneliti tentang orang-orang gangguan jiwa ya. Jadi ada empat buku karya saya itu tentang orang-orang gila ya. Pertama, Catatan Orang Gila yang diterbitkan Gramedia di tahun 2014. Kemudian Percakapan Dua Perasaan tahun 2018. Balada Sepasang Kekasih Gila tahun 2022. Kemudian ada satu lagi buku yang berjudul yang diterbitkan Basa Basi. Intinya begini, penelitian ini cukup memakan waktu yang lama karena ketertarikan saya pada dunia mereka ya, atau dunia kita, atau dunia saya sendiri tentang gangguan jiwa ya. Jadi saya harus masuk ke rumah sakit jiwa kayak gitu, harus bertemu dengan teman-teman yang mengalami gangguan jiwa, harus membaca banyak bacaan ya, ratusan halaman, bahkan beberapa jilid buku tentang gangguan jiwa. Tapi jerih payah ini berhasil. Artinya proses atau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi karya-karya ini syukur alhamdulillah juga bisa diterima oleh khalayak umum sehingga tidak mengurangi ketertarikan saya untuk terus melakukan penelitian di bidang lain termasuk untuk novel Kalimantan ini. Jadi itu bisa bertahun-tahun sebenarnya kalau kita ingin lebih teliti, cermat, itu bisa bertahun-tahun dan itu sebenarnya asik juga, mengasihkan. Jangan dianggap penelitian itu hal yang berat. Kalau menurut saya sih penelitian itu bukan hal yang berat, tapi hal yang mengasihkan, tergantung kita ya. Kita bisa nonton film-film dan lain sebagainya. Hal-hal yang mudah, apalagi banyak bacaan yang bisa kita baca di Google dan sebagainya. Akan sangat mudah dipermudah oleh teknologi sekarang. Jadi seperti itu Mbak, mungkin bisa menjawab ya. Ya, itu juga salah satu tantangan ketika ingin menulis bahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan dari Garni Susiani Panola. Penerbit Dalang telah lama terbit, tentu banyak bahasa daerah yang menjadi kosakata dalam terbitannya. Bahasa daerah mana yang paling melekat atau menjadi kesukaan Ibu? Kesukaan Ibu? Wah, susah ini. Karena sayang harus diberitahukan bahwa selama ini banyak karya datang dari Pulau Jawa. Maka itu adalah salah satu alasan saya untuk membuat acara dari Sabang ke Merauke ini. Supaya saya harap bisa dengan sendiri menghadapi masing-masing wilayah dan membangun semangat mereka ya. Sebab coba lihat cerita dari Kalimantan yang menulis orang Jawa. Coba lihat tulisan Sumatera yang menulis orang Jawa. Ya, yang Maluku yang menulis orang Jawa. Nah, yang NTT memang orang NTT ya. Jadi saya kok rasanya penasaran banget begitu, masa wilayah-wilayah tidak ada penulis yang ingin maju gitu ya. Nah, ada sih yang dari Maluku juga yang penulis terkenal yang sudah juga sangat amat banyak terbit, tetapi kalau untuk yang kecil-kecil kok tidak ada yang muncul begitu loh, saya penasaran. Baik, iya. Baik Ibu, saya izin mengirimkan dulu di kolom percakapan untuk tautan pemesanan dengan harga khusus untuk mahasiswa, yang itu hanya berlaku untuk hari ini melalui Bitly Acara Kalimantan, sedangkan untuk Ibu Bapak yang mungkin ingin memesan juga buku-buku yang lain bisa melalui tautan yang berikutnya. Ini pemesanan umum melalui yang Bitly Toko Buku Baca. Buku-buku baca. Sastra, iya.
Jangan lupa teman-teman ya untuk mengisi daftar hadirnya. Demikian acara kita hari ini. Mbak Ocha, boleh kita foto bersama lagi karena ini pesertanya sudah lebih banyak dibandingkan yang tadi. Untuk foto bersama akan dipandu oleh Mbak Ocha. Silahkan kepada Mbak Ocha. Baik, mohon menyalakan kamera. Kami tunggu. Akan saya hitung mundur. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ocha. Terima kasih juga untuk teman-teman, Ibu dan Bapak yang sudah berkenan bertahan sampai penghujung. Semoga bisa bergabung di kegiatan kami selanjutnya. Jadi Ibu, ini kita lepas satu buku kepada penanya yang beruntung ya Bu Lian. Ya, Mula Warman yang akan mengumumkan ya, pemenang tanggal 1 Februari ya. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu Lian. Baik, kita akan segera akhiri ya Mbak Marwa ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Lian, Pak Han Gagas, Pak Umar, Pak Oni sudah berkenan untuk berbincang, menularkan begitu banyak pengetahuan dan mudah-mudahan semangat menjadi bekal kami untuk bisa terjun ke dunia penerjemahan dan penulisan cerita pendek. Sekali lagi teman-teman silahkan masuk ke laman dalang untuk mengetahui syaratnya apa, bentuk cerita susunannya seperti apa yang mau dikirim kepada Bu Lian. Jangan lupa tradisi yang dibawa ya. Pak Kahar juga sudah hadir ternyata. Nah, tuh Pak Kahar tadi yang dicari. Terima kasih loh. Baik, terima kasih. Kami izin mengakhiri. Kak Ocha, bisa kita akhiri Zoom-nya berarti ya? Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Lian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Para Kehadiran narasumber. semua di sini. Terima kasih.